Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menstabilkan harga pada keseimbangan pasar bebas, ya. Ini merupakan pembahasan lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Nah, ini kondisi awalnya, ya. Kondisi awalnya di pasar, di mana di pasar itu terjadi interaksi antara permintaan dan penawaran, ya. Permintaan ditunjukkan oleh kurva D, sedangkan penawaran ditunjukkan oleh kurva S, ya. Interaksi antara permintaan dan penawaran ini mengakibatkan terbentuknya titik keseimbangan atau equilibrium E, ya, di mana harga keseimbangan pasar atau harga yang berlaku di pasar adalah P dan jumlah barang yang ditransaksikan adalah Q, ya. Jumlah barang yang ditransaksikan adalah Q atau kuantitas keseimbangannya di sini, di mana permintaan dan penawaran jumlahnya sama. Nah, total revenue atau pendapatan ataupun transaksi yang terjadi di pasar adalah TR1. TR1 ini merupakan perkalian antara P dikali dengan Q, sehingga diperoleh TR1 luasnya wilayah ini. Nah, oleh pemerintah, harga ini dianggap sudah cukup bagus sekali bagi petani misalnya, ya. Pemerintah tidak ingin harga berubah dari harga yang berlaku di pasar ini, ya, sehingga digeser kurva permintaannya menjadi D1, ya, elastis sempurna, ya, digeser seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya berapapun kuantitas yang akan diperjualbelikan nantinya di sini, mau di sini harganya akan tetap P, ya. Mau kuantitasnya di sini nanti kemari harganya tetap P, ya. Jadi inelastis sempurna itu mengandung makna di sini berapapun kuantitas barang yang diperjualbelikan harganya akan tetap P, tidak mengalami perubahan. Walaupun konsekuensinya ada di pasar, ya. Tidak serta-merta semua kebijakan itu ditempuh terus berhasil dengan mulus, tetapi tentu saja ada tantangannya, ya. Misalkan jika kuantitas barang di pasar turun menjadi Q1, ya. Misalkan kuantitas barang ini turun dari Q menjadi Q1. Nah, ini akan memicu kenaikan harga dari P menjadi P1, ya, karena keseimbangannya di sini. Ya kan? Nah, tadi kan kondisi awal di pasar jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q. Nah, misalkan terjadi dia, kalau misalnya Q-nya ini turun menjadi Q1, akibatnya apa? Akibatnya harga terpicu naik menjadi P1 di sini. Nah, kan pemerintah tidak ingin kejadian ini terjadi, ya. Tidak ingin harga berubah dari P ke P1. Bagaimana caranya? Caranya adalah pemerintah harus melepas stok barang yang dia miliki. Ini kan artinya barang harus kita kembalikan nih dari Q ke Q1. Maka supaya itu terjadi, pemerintah harus mencari barang, boleh dari luar negeri atau boleh dari stoknya pemerintah dijual sebesar selisih antara Q1 dengan Q ini dilepas kembali ke pasar. Kalau jumlah barang di pasar bertambah, ya, bertambah sebesar ini, maka berpotensi akan mengembalikan harga ini dari P1 kembali menjadi P, ya kan? Sehingga harga tetap bisa dipaksakan berada di level P ini. Kalau pemerintah bisa mengembalikan dari Q ke Q1, ya, dengan cara melepas stok barang yang pemerintah punya dan menjualnya dengan harga P, ya, atau mendatangkan barang tersebut dari luar negeri dan menjualnya dengan harga P, sehingga Q1-nya akan bergerak kembali ke Q. Contoh yang lain misalnya terjadi sebaliknya. Kalau misalnya terjadi peningkatan suplai barang di pasar dari Q menjadi Q2, ya kan? Nah, kalau Q bergeser ke Q2, ya kan, barang terlalu banyak di pasar, ini akan mengakibatkan harga drop dari P menjadi P2, ya, harganya akan turun dari P menjadi P2
Kalau ini naik, Q menjadi Q2, harga turun dari P menjadi P2. Berarti tidak terjadi stabilitas harga lagi. Ya kan? Oleh karenanya, supaya ini tidak terjadi, pemerintah apa yang bisa dilakukan? Pemerintah harus membeli kelebihan barang di pasar ini sebesar Q ke Q2. Ini dibeli pemerintah dengan harga P. Ya, sehingga petani juga tidak mengalami kerugian dalam hal ini. Kalau pemerintah beli dengan harga P2, maka petani rugi. Nah, idealnya pemerintah membeli dengan harga P, harga yang berlaku di pasar. Nah, kalau ini dilakukan pemerintah, ya kan, barang yang dibeli itu bisa disimpan di gudang pemerintah ya. Kalau ada keperluan nanti kekurangan barang di pasar bisa dijual oleh pemerintah, ya. Atau kelebihan ini bisa dijual di luar negeri dengan politik dumping misalnya, atau kegiatan ekspor pemerintah ya. Sehingga barang di pasar itu kembali menjadi Q, ya. Jadi pemerintah harus mengupayakan barang di pasar tidak lebih dari Q sehingga harga bisa dipertahankan di P, ya. Sehingga bisa disimpulkan untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah dapat juga menjalankan kebijakan jual beli. Ya, kalau misalnya stok berkurang dari Q menjadi Q1, pemerintah harus melepas stok yang dia beli sebesar Q1 ke Q. Atau kalau kelebihan barang terjadi di pasar dari Q ke Q2, maka pemerintah harus membeli kelebihan ini tetap dengan harga P. Nah, kira-kira demikian penjelasan menstabilkan harga pada keseimbangan pasar bebas.